Bayangkan ayahmu, pria paruh baya dengan kacamata bertengger di hidung, sibuk dengan tumpukan berkas di kantor kelurahan. Monoton bukan? Nah, bagaimana jika di balik seragam batiknya yang lusuh, tersembunyi rahasia paling gila di jagat raya? Bagaimana jika ayahmu, yang setiap hari mengeluh punggungnya pegal karena terlalu lama duduk, adalah sesosok pahlawan bertopeng yang melesat di langit, menendang monster raksasa dengan tendangan mematikan. Inilah kisah Reno, remaja SMA yang hidupnya jungkir balik saat ia menemukan fakta paling absurd. Ayahnya adalah Power Ranger merah. Tapi tunggu dulu, dia tidak punya markas rahasia megah atau robot canggih. Dia harus bekerja keras di kelurahan untuk membayar cicilan rumah, mencuci kostumnya sendiri, dan terkadang berubah menjadi pahlawan di toilet umum kantor. Siap-siap terpingkal, terharu, dan merenung, karena kisah ini akan mengubah total pandanganmu tentang pahlawan, keluarga, dan arti sebuah rahasia yang absurd. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, tulis pendapatmu di kolom komentar, share ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sekarang, mari kita simak cerita lengkapnya sampai habis. Hidup Reno, seorang remaja SMA kelas 12, sejatinya tak jauh beda dari jutaan remaja lain di pinggiran kota Depok. Bangun pagi, sarapan buru-buru sembari mencomot gorengan di meja makan, lalu bergegas ke sekolah dengan seragam yang entah kenapa selalu terasa lebih sempit dari seharusnya. Sore hari dihabiskan dengan les tambahan yang membosankan, atau sekadar rebahan sambil menatap langit-langit kamar yang penuh stiker glow in the dark. Rutinitas itu monoton, namun terasa aman dan nyaman. Sampai kemudian, benih-benih keanehan mulai menyusup. Bermula dari sosok yang paling tak terduga, ayahnya, Pak Tejo. Pak Tejo adalah kepala keluarga yang stereotipikal. Rambutnya mulai memudar di beberapa bagian, kacamata bertengger di ujung hidung, dan setiap pagi, setelah menyeruput kopi hitam panas, ia akan mengenakan kemeja batik lusuh yang seolah sudah menjadi seragam dinasnya. Pekerjaannya pun tak kalah biasa, kepala seksi pelayanan masyarakat di Kelurahan Mekarsari. Sebuah pekerjaan yang jauh dari kesan heroik ataupun misterius. Paling banter, Pak Tejo berhadapan dengan tumpukan berkas KTP, surat keterangan domisili, atau aduan warga soal got mampet. Namun, beberapa bulan terakhir, Reno mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Pagi hari adalah waktu di mana keanehan itu paling sering terjadi. Sekitar pukul 6:15, setelah sholat subuh dan menyeruput kopi, Pak Tejo tidak langsung menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Alih-alih, ia akan menghilang ke halaman belakang rumah. Dari jendela kamar Reno yang menghadap langsung ke taman kecil di belakang, ia bisa melihat ayah melakukan serangkaian gerakan yang sulit dijelaskan. Bukan senam tai chi yang lembut atau yoga yang menenangkan. Gerakan Pak Tejo lebih mirip latihan bela diri. Kakinya menendang udara dengan kecepatan yang tak terduga untuk pria seusianya. Tangannya mengepal, melayang dalam pukulan-pukulan cepat. Diakhiri dengan posisi kuda-kuda kokoh yang membuat otot-otot di lengan bawahnya menegang. Keringat membasahi kaos oblong putihnya, padahal udara pagi masih dingin. Reno awalnya mencoba mengabaikannya. Mungkin ayah sedang mencoba mengikuti tren kebugaran baru, pikirnya suatu kali, sambil membolak-balik halaman buku biologi. Tapi latihan itu terus berlanjut setiap hari. Kadang gerakan ayah terlalu cepat bagi mata Reno untuk mengikuti. Ia pernah melihat Pak Tejo melompat tinggi, berputar di udara lalu mendarat dengan mulus seolah gravitasi tak berarti baginya. Kejadian itu membuat Reno tersedak teh manis yang sedang diminumnya. Puncak keanehan itu terjadi suatu pagi yang mendung. Reno sedang bersiap berangkat sekolah, mengikat tali sepatu di teras depan ketika ia melihat ayah baru saja selesai dengan ritual paginya di halaman belakang. Saat Pak Tejo berjalan masuk ke dalam rumah, jaket dimasnya yang tersampir di lengan kiri sedikit bergeser. Sekilas, Reno melihat sesuatu yang berkilauan. Sesuatu berwarna merah menyala, ramping, dan tampak seperti gadget futuristik. Ayah dengan sigap menutupinya, seolah Reno tak melihat apa-apa, lalu buru-buru masuk ke dalam. Jantung Reno berdebar kencang. Itu bukan jam tangan, bukan ponsel. Bentuknya terlalu aneh, terlalu mencolok. Sebuah insting aneh menyelinap dalam benak Reno, mengatakan bahwa apa yang baru saja dilihatnya jauh lebih dari sekedar keanehan biasa. Ini adalah rahasia.
Rahasia yang entah mengapa terasa begitu besar. Sejak saat itu, perhatian Reno tertuju sepenuhnya pada ayahnya. Setiap gerak-gerik Pak Tejo menjadi objek pengamatan Reno yang cermat. Cara Pak Tejo berjalan yang terkadang terlalu tegap atau sorot matanya yang sesekali tampak tajam dan waspada, seolah sedang memindai ancaman yang tak terlihat. Ia bahkan mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti bekas luka kecil yang samar di lengan Hayah, yang sepertinya bukan luka karena kecerobohan biasa, melainkan lebih mirip bekas sayatan atau goresan tajam. Kehidupan biasa Reno mulai terasa seperti sebuah teka-teki, dan Pak Tejo adalah bagian paling misterius dari teka-teki itu. Tidurnya pun tak lagi tenang. Ia sering memimpikan ayah melayang di udara, mengenakan kostum yang aneh, atau bertarung melawan makhluk-makhluk mengerikan. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata, seolah alam bawah sadarnya pun mulai mencerna petunjuk-petunjuk yang disebarkan ayahnya. Reno mencoba mencari tahu lebih lanjut. Ia pernah secara sengaja melewati halaman belakang setelah ayah masuk, memeriksa apakah ada jejak aneh, lumpur yang terciprat karena hentakan kuat, atau bekas pijakan yang tak biasa. Tapi tak ada apa-apa, seolah ayah tidak pernah ada di sana. Ruangan ayah yang selalu terkunci juga menambah daftar panjang misteri. Ibunya, Ibu Minah, selalu mengatakan itu adalah ruang kerja ayah yang penuh dokumen penting, makanya harus dijaga kerahasiaannya. Namun Reno curiga, mungkin ada hal lain di balik pintu yang terkunci itu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berkas-berkas kelurahan. Perasaan penasaran Reno semakin menguat, bercampur dengan sedikit ketakutan dan rasa tak percaya. Ia merasa berdiri di ambang penemuan yang akan mengubah segalanya. Setelah insiden alat merah berkilauan itu, pikiran Reno tak pernah tenang. Otaknya terus bekerja, menghubungkan setiap titik keanehan yang selama ini ia anggap remeh. Kehidupan di rumahnya yang dulu terasa begitu biasa, kini seolah diselimuti lapisan misteri yang tipis namun pekat. Pak Tejo, ayahnya yang selalu tampak lelah setelah seharian berurusan dengan birokrasi, kini menjelma menjadi sosok yang menyimpan rahasia besar. Rasa penasaran Reno memicu naluri detektif dalam dirinya. Ia mulai mencari petunjuk, sekecil apapun, yang bisa membongkar tabir keanehan sang ayah. Meja kerja Pak Tejo di ruang tamu yang biasanya hanya dihiasi tumpukan berkas dan buku-buku panduan tata kelola pemerintahan, kini menjadi fokus utama pengamatan Reno. Suatu sore, ketika ayah sedang pergi ke warung untuk membeli rokok, Reno memberanikan diri mendekat. Ia pura-pura mencari pulpen, namun matanya memindai setiap inci permukaan meja, dan ia menemukannya. Di balik tumpukan koran lama, terselip selembar kertas lusuh yang penuh coretan. Bukan coretan angka-angka laporan bulanan, melainkan simbol-simbol aneh. Bentuknya geometris, tajam, dan beberapa di antaranya terlihat seperti lambang petir atau ledakan kecil. Ada juga beberapa sketsa kasar yang samar-samar menyerupai robot atau mesin aneh. Kertas itu tampak seperti bagian dari cetak biru yang rumit, atau mungkin sejenis diagram yang tak lazim. Jantung Reno berdegup kencang. Ia segera memfotonya dengan ponsel lalu meletakkan kembali kertas itu persis seperti semula. Apa maksud semua ini? Keanehan suara juga menjadi bagian dari teka-teki. Garasi rumah mereka yang biasanya hanya berisi motor butuk dan peralatan kebun, beberapa kali mengeluarkan suara-suara yang tak lazim. Bukan suara obeng yang beradu dengan kunci pas, melainkan dengungan elektronik yang dalam, terkadang diiringi suara desis seperti uap yang keluar dari mesin bertekanan tinggi. Kadang ada suara klik dan klak, metal yang saling bergesekan, seolah ada sesuatu yang besar sedang dirakit atau diperbaiki di dalamnya. Reno pernah mencoba menguping, menempelkan telinganya ke pintu garasi, namun suara itu akan berhenti tiba-tiba begitu ia mendekat. Pak Tejo akan keluar dengan wajah datar, mengelap tangan dengan kain kotor, seolah tak ada yang aneh. "Ada apa, Nak? Cali perkakas?" tanya Pak Tejo suatu kali dengan nada terlalu santai. Enggak ya, cuma penasaran aja suara apa tadi," jawab Reno genebang. Pak Tejo hanya tersenyum tipis. "Cuma betulin selang air, Nak, udah bocor." Reno tak percaya. Suara itu jelas bukan suara selang air. Ketika Reno mencoba mengutarakan kecurigaannya kepada sang ibu, Ibu Minah selalu mengalihkan pembicaraan. Ibu Minah, wanita paruh baya dengan senyum ramah yang selalu siap menyajikan teh hangat, akan mendadak bisik merapikan dapur atau menyiram tanaman. "Ibu, ayah itu kok sering aneh-aneh akhir-akhir ini?" pancing Reno suatu malam saat mereka sedang menonton sinetron. "Aneh gimana sih? Ayahmu kan emang gitu, udah tua juga," jawab Ibu Minah sibuk mengupas buah. "Itu loh Bu, latihan pagi-pagi terus ada suara-suara aneh dari garasi. Kayak ada robot gitu." Ibu Minah tiba-tiba terbatuk, lalu segera berkata, "Paling itu ayahmu lagi nyervis pompa air lama. Udah, sana belajar, jangan mikirin yang enggak-enggak." Respon ibu yang terlalu cepat dan pengalihan topik yang mencurigakan hanya membuat Reno semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu tidak hanya tidak tahu, tapi ia tahu dan menyembunyikannya. Itu jauh lebih buruk.
itu berarti seluruh keluarganya terlibat dalam konspirasi aneh itu. Puncak dari serangkaian petunjuk yang menggoda itu terjadi pada hari Sabtu. Reno sedang membantu ibu membersihkan gudang belakang yang jarang sekali disentuh. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Barang-barang tak terpakai menumpuk tak beraturan. Di sudut paling gelap, di balik tumpukan kardus bekas dan kain lap kotor, Reno melihat sebuah boks kayu tua yang tampak tasing. Boks itu tidak seperti boks penyimpanan biasa. Ada semacam tulisan samar di sampingnya dengan font yang tidak biasa, dan sebuah lambang kecil yang mirip dengan salah satu simbol yang ia lihat di meja kerja ayah. Reno membuka boks itu perlahan. Jantungnya berdebar kencang, anticipating what he might find. Di dalamnya terlipat kusut. Adalah sepotong kain berwarna merah menyala. Warnanya begitu pekat seolah bisa menyalakan sinar sendiri di tengah kegelapan gudang. Reno mengangkatnya. Itu bukan sekedar kain, itu adalah bagian dari sebuah kostum, terbuat dari bahan elastis yang aneh dengan detail jahitan yang presisi. Di dalamnya ia juga menemukan sebuah helm. Helmnya bentuknya ramping, aerodinamis, dengan visor bintang pekat yang membuat pemakainya tak terlihat. Helm itu dengan sedikit debu menempel, terlihat seperti helm pahlawan super dari film-film fiksi sains. Melihat kostum merah dan helm futuristik itu, semua kepingan teka-teki itu mendadak bersatu dalam benak Reno. Gerakan aneh ayah di pagi hari, alat merah berkilauan, simbol-simbol di meja kerja, suara-suara robot dari garasi, dan bahkan reaksi aneh ibu. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang begitu absurd, begitu gila, hingga Reno sendiri hampir tak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin ayahnya, Pak Tejo, kepala seksi pelayanan masyarakat Kelurahan Mekarsari yang selalu mengeluh punggungnya pegal, adalah seorang pahlawan super. Reno mematung di tengah gudang yang gelap, dengan kostum merah kusut di tangannya. Aroma debu bercampur dengan bau aneh dari bahan kostum itu. Ia teringat kartun Power Rangers yang dulu sering ia tonton saat kecil. Seragam merah, helm khas, dan gerakan akrobatik. Semuanya terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Rasa terkejut, takjub, dan sedikit geli bercampur aduk dalam dirinya. Ini adalah rahasia terbesar keluarganya, dan ia baru saja menemukannya secara tidak sengaja. Hidup Reno yang biasa-biasa saja baru saja berubah menjadi sangat-sangat tidak biasa. Dan ia tahu, ia tidak bisa lagi diam. Ia harus mengkonfrontasi ayahnya. Getaran aneh masih merambati tubuh Reno saat ia memegang erat helm merah di tangannya. Debu-debu gudang menempel di ujung jarinya. Otaknya bekerja keras mencoba menyelaraskan realitas yang baru saja ia temukan dengan kenyataan hidupnya selama ini. Ayahnya, Pak Tejo, seorang pahlawan bertopeng. Sebuah gagasan yang benar-benar mustahil, namun semua bukti yang terkumpul seolah menjeritkan kebenaran itu. Dari gerakan akrobatik yang aneh setiap pagi hingga suara-suara mesin dari garasi, semua kini memiliki penjelasan yang absurd namun koheren. Ia meletakkan kembali helm dan kostum itu ke dalam box, mendorongnya kembali ke sudut gelap gudang seolah-olah penemuan itu adalah bagian dari mimpi buruk yang mengerikan. Reno tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Haruskah ia marah karena dibohongi, takut dengan bahaya yang mungkin mengintai keluarganya, atau justru takjub dan bangga pada ayahnya yang ternyata menyimpan rahasia sebesar itu? Perasaan itu bercampur aduk, menciptakan pusaran emosi yang membingungkan di dalam benaknya. Malam itu, suasana makan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu Minah tampak lelah, Pak Tejo sibuk dengan piringnya, dan Reno sendiri terus-menerus melirik ke arah ayah, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan yang sulit itu. Setiap suapan nasi terasa hambar, setiap obrolan basa-basi tentang pelajaran sekolah terasa seperti kebohongan. Reno merasa beban rahasia itu menindih dadanya. Namun, takdir punya rencana lain untuk mengungkap kebenaran. Tepat saat keluarga mereka sedang menikmati acara televisi, sebuah berita mendadak menyala siaran. Layar menampilkan gambar kekacauan di pusat kota Depok. Bangunan-bangunan modern terlihat hancur, asap mengepul ke langit, dan di tengah puing-puing sesosok monster kadal raksasa berwarna hijau lumut berdiri menjulang mengeluarkan raungan memekakan telinga. Warga berlarian panik, mencoba menyelamatkan diri dari amukan makhluk mengerikan itu. "Ya ampun, monster lagi!" celetuk Ibu Minah, tangannya refleks memegang dadanya. Ada-ada saja kejadian sekarang. Pak Tejo yang tadinya tampak santai mendadak menegakkan punggungnya. Matanya fokus ke layar televisi, sorotannya berubah menjadi tajam dan waspada. Reno ikut menatap layar, namun yang menarik perhatiannya bukan hanya monster itu, melainkan sebuah kilasan gerakan cepat di antara gedung-gedung yang runtuh. Lalu ia melihatnya dengan jelas, sosok berwarna merah terang melayang di udara, menendang kepala monster kadal itu dengan tendangan salto yang sempurna. Gerakannya begitu akrobatik, begitu presisi, begitu familiar.
Itu adalah gerakan yang sama persis yang ia lihat setiap pagi di halaman belakang. Jantung Reno berpacu kencang. Ia mengenali siluet itu bahkan dari jarak jauh. Itu adalah ayahnya. Itu adalah Power Ranger merah. Gambar di televisi beralih ke adegan pertarungan yang semakin intens. Power Ranger merah menghindar dari semburan api hijau, lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa, menghantam monster itu dengan rentetan pukulan kuat. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan dan keberanian, berbanding terbalik dengan citra Pak Tejo yang sehari-hari hanya bergelut dengan stempel dan tumpukan berkas. Ayah, suara Reno nyaris tak terdengar. Ia menoleh ke arah Pak Tejo. Ayahnya masih menatap layar, rahangnya mengeras. Pak Tejo merasakan tatapan Reno. Ia melirik anaknya dan di mata ayah, Reno melihat sebuah pengakuan yang tak terucap, sebuah kepasrahan. Malam harinya, setelah Ibu Minah tertidur lelap, Reno tak bisa menahan diri lagi. Ia mengetuk pintu kamar ayah dan ibu. Pak Tejo membuka pintu, wajahnya terlihat lelah namun ada gurat ketegasan di sana. Ia tahu percakapan ini akan terjadi. "Ayah," kata Reno bergetar. "Aku tahu." Pak Tejo menghela nafas panjang. Ia membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan Reno masuk. Kamar itu gelap, hanya lampu tidur redup yang menerangi. Suasana terasa berat, tegang. "Tahu apa, Nak?" tanya Pak Tejo, suaranya pelan. Ayah Power Ranger kan?" Reno memberanikan diri. Hening sejenak. Pak Tejo duduk di pinggir ranjang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ia tampak sangat lelah, seolah beban dunia berada di pundaknya. Akhirnya ia mengangkat kepala, menatap mata Reno dengan tatapan yang dalam. "Bagaimana kamu tahu?" tanyanya nada suara pada kepasrahan, bukan kemarahan. "Aku lihat alat merah di jaket, terus gerakan aneh setiap pagi, simbol-simbol di meja kerja, suara aneh dari garasi, sama kostum di gudang, dan tadi di TV." Reno menjelaskan, semua bukti tumpah ruah dari benaknya. Pak Tejo mengangguk pelan. "Begitu ya?" gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. Sudah waktunya mungkin. Ia menarik nafas panjang. "Baiklah Nak, ayah tidak akan bohong lagi." Dengan suara yang berat, Pak Tejo akhirnya mengakui rahasia besarnya. "Iya Reno, ayah adalah Power Ranger merah." Pengakuan itu terasa aneh, hampir surreal. Reno menduga, namun mendengarnya langsung dari mulut ayah adalah pengalaman yang berbeda. Itu seperti menyaksikan tokoh fiksi yang selama ini hanya ada di layar televisi, mendadak duduk di depanmu mengaku sebagai ayah kandungmu. Ada rasa lega bercampur kebingungan yang luar biasa. Ayah Reno seorang pegawai kelurahan yang setiap hari berurusan dengan birokrasi, ternyata adalah seorang pahlawan super penyelamat dunia. Dunia Reno yang dulu datar kini memiliki dimensi baru yang tak terduga. Sebuah dimensi yang penuh dengan bahaya, rahasia dan absurditas yang tak masuk akal. Ruangan terasa dingin malam itu, namun kehangatan dari pengakuan Pak Tejo yang baru saja terucap seolah menyelimuti Reno dengan aura aneh. Ia tidak lagi melihat ayahnya sebagai Pak Tejo sang pegawai kelurahan yang membosankan. Di depannya kini duduk seorang pahlawan meskipun dengan wajah yang sama lelahnya seperti ayah pulang kerja biasa. Tapi ya, bagaimana bisa?" tanya Reno, suaranya masih diselimuti ketidakpercayaan. "Power Ranger merah tapi ayah ngantor di kelurahan, apa hubungannya?" Pak Tejo menyuruh tipis, senyum itu yang tak mengapa terlihat pahit namun juga penuh humor. "Itulah intinya Nak, ini adalah pekerjaan yang bagaimana ya, tidak bisa dibanggakan di depan umum." Ia menjelaskan bahwa menjadi Power Ranger bukanlah profesi yang diakui secara resmi oleh pemerintah atau masyarakat. Tidak ada gaji tetap, tidak ada tunjangan kesehatan, apalagi pensiun. Ini adalah sebuah tugas, sebuah panggilan yang diemban secara rahasia oleh sekelompok orang terpilih. Bayangkan saja Nak, kalau ayah tiba-tiba mengumumkan di kelurahan bahwa ayah Power Ranger, apa kata warga? Mereka pasti memikir ayah sudah gila atau lebih parah lagi, disangka main-main. "Jadi ayah tetap harus kantor setiap hari untuk menutupi identitas?" tanya Reno mulai memahami sebagian kecil dari absurditas ini. Tepat sekali, pekerjaan di kelurahan ini adalah samaran terbaik. Siapa yang akan curiga seorang pegawai negeri sipil yang sibuk dengan cap dan berkas adalah pahlawan super yang melawan monster raksasa. Lagi pula, Pak Tejo menaikkan satu alisnya, gaji Power Ranger itu tidak seberapa. Sebenarnya tidak ada gajinya Nak. Kita mengabdi untuk kemanusiaan. Jadi kalau ayah tidak ngantor, kamu mau makan apa? Sekolahmu siapa yang bayar? Kata-kata ayah memukul Reno dengan kenyataan yang lucu dan menyedihkan. Pahlawan super yang berjuang selamatkan dunia ternyata harus tetap bekerja sebagai pegawai kantoran demi menghidupi keluarganya. Konsep itu begitu paradoks, begitu menggelitik hingga Reno hampir tertawa. Ironi ini melampaui batas imajinasinya. Pak Tejo kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang organisasi mereka. Tidak ada markas rahasia megah seperti di film-film. Tidak ada mentor misterius apalagi robot raksasa yang bisa digabungkan.
Mereka adalah sebuah tim kecil yang tersebar di berbagai profesi normal. Ada Pak RT yang menjadi Power Ranger biru, Bu RW yang ternyata Power Ranger kuning. Reno hampir tersedak saat mendengar hal itu. Bahkan tukang bubur langganan mereka di ujung gang adalah Power Ranger hijau. Semua mereka hidup ganda, menyembunyikan identitas asli mereka di balik pekerjaan sehari-hari yang biasa. Jadi kalau ada monster muncul, kalian taunya dari mana? Tanya Reno penasaran. Ada alat pendeteksi khusus, Nak. Alat itu bergetar kalau ada aktivitas energi jahat. Kalau sudah bergetar, kami harus sigap. Selesai misi ya, balik lagi ke pekerjaan masing-masing. Reno mulai membayangkan skenario-skenario lucu dari penjelasan ayahnya. Pak Tejo yang sedang mengurus surat kematian tiba-tiba mendapat panggilan mendadak untuk menyelamatkan kota. Atau Bu RW yang sedang mengajar arisan mendadak harus izin ke kamar mandi untuk berubah menjadi pahlawan super. Seluruh konsep ini begitu absurd hingga hampir tidak bisa dipercaya. Jadi ayah harus selalu siap sedia. Itulah resikonya, Nak. Tidak ada jadwal pasti untuk monster. Kadang mereka muncul saat ayah rapat, kadang saat ayah sedang di toilet umum. Pak Tejo menggelengkan kepala, senyumnya semakin lebar. Pernah sekali, Nak, ayah sedang mengurus laporan dana desa. Tiba-tiba alat bergetar, terpaksa ayah izin ke kamar mandi, berubah di sana lalu kembali ke ruang rapat dengan napas terengah-engah dan alasan sakit perut mendadak. Cerita Pak Tejo mengungkap tabir di balik sosok pahlawan super yang selama ini ia puja di televisi. Mereka bukan makhluk sempurna yang tak tersentuh masalah duniawi. Mereka adalah manusia biasa dengan masalah pekerjaan, keluarga, dan bahkan masalah pencernaan yang kebetulan memiliki tanggung jawab luar biasa untuk melindungi bumi. Kontradiksi ini membuat Power Ranger merah di mata Reno terasa lebih nyata, lebih manusiawi, dan anehnya justru lebih menginspirasi. Reno mulai menghargai setiap pengorbanan kecil yang ayahnya lakukan. Setiap pagi, saat ia melihat ayah berlatih di halaman belakang, Reno tidak lagi merasa jengkel. Justru ada rasa bangga yang tumbuh di dalam dirinya. Ia punya ayah yang luar biasa. Ayah yang berjuang untuk kebaikan, namun tetap membumi. Tetap ayah yang biasa. Ia tahu kehidupannya tidak akan pernah sama, tapi anehnya ia menyukai ini. Ia suka ketidaknormalan ini. Sejak pengakuan Pak Tejo malam itu, rumah keluarga Reno terasa seperti panggung pertunjukan komedi yang absurd. Setiap pagi, ritual ayah di halaman belakang kini tidak lagi menjadi misteri, melainkan sebuah pertunjukan yang disaksikan Reno dengan mata terbuka lebar. Yang lebih gilanya lagi, Pak Tejo mulai mengintegrasikan pelatihan Ranger ke dalam rutinitas harian Reno dengan dalih bahwa seorang anak Ranger harus siap sedia jika situasi darurat. Reno di satu sisi merasa canggung dan geli, di sisi lain ada sensasi petualangan yang mendebarkan. "Reno, turun!" teriak Pak Tejo dari halaman belakang suatu Sabtu pagi saat Reno masih asik dengan kopi di kamarnya. Reno menghela nafas menyeret kakinya menuruni tangga. Di halaman Pak Tejo sudah siap dengan pose kuda-kuda rendah, keringat sudah membasahi kaos oblongnya. "Hari ini kita fokus pada kelincahan dan kecepatan. Anggap saja ayah adalah monster yang mengejar, dan kamu harus kabur sambil membawa warga sipil. Targetmu tak meja teras, ingat warga sipil itu rapuh." Latihan itu berlanjut ke dalam rumah, seringkali tumpang tindih dengan pekerjaan rumah tangga. Suatu hari, Ibu Mina meminta Reno membantu mencuci piring. Pak Tejo yang kebetulan lewat mendadak berteriak, "Reno, ingat jurus tendangan berputar ayah." Reno yang sedang membilas piring terkejut hampir menjatuhkan piring keramik Ibu Mina. Pak Tejo kemudian mendemonstrasikan tendangan berputar yang nyaris mengenai lemari ke dapur sambil tangannya memegang spons. Pagi itu, suasana di kantor Kelurahan Mekarsari tampak seperti biasa. Aroma kopi instan bercampur dengan bau kertas basah dari mesin fotokopi yang terlalu sering digunakan. Pak Tejo, dengan kemeja batiknya yang rapi namun sedikit usang, duduk di mejanya, sibuk mengurus tumpukan berkas permohonan kartu keluarga baru. Reno kebetulan sedang berada di sana. Ia izin dari sekolah, sengaja ingin melihat ayahnya bekerja. Sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu akan kehidupan ganda sang ayah yang begitu kontras. "Nah, ini formulirnya, Pak Tejo," kata seorang ibu paruhbaya di hadapan ayah, menyodorkan selembar kertas yang sudah lecek. "Sudah saya isi semua, tolong dicek ya." Pak Tejo tersenyum ramah, mengambil formulir itu. "Siap, Bu. Sebentar, saya periksa dulu." Tepat pada saat itu, sebuah getaran samar terasa. Reno, yang duduk di kursi tunggu, bisa melihat ayah sedikit tersentak. Tangan Pak Tejo otomatis meraba saku celana batiknya. Reno tahu apa itu? Alat pendeteksi monster. Getaran itu bukan lagi samar. Detik berikutnya, alat itu berbunyi nyaring, disusul dengan kilatan cahaya merah redup dari dalam saku Pak Tejo. Wajah Pak Tejo langsung berubah. Senyum ramahnya lenyap, digantikan raut wajah tegang yang penuh konsentrasi. Mata ayah melirik ke jendela kantor, lalu ke arah Reno.
seolah menyampaikan pesan Okay, tanpa let's get kata. this domicile Ini letter gawat. done. Tak lama kemudian, sebuah suara gemuruh yang keras mengguncang gedung kelurahan. Jendela-jendela bergetar dan debu tipis berjatuhan dari langit-langit. Dari luar, terdengar teriakan panik warga. "Ada apa itu?" seru salah satu pegawai, panik. "Astaga, monster lagi!" teriak pegawai lain yang mengintip keluar jendela. Reno bergegas ikut mengintip. Di lapangan terbuka di seberang kantor kelurahan, sesosok monster belalang raksasa berwarna hijau gelap berdiri menjulang, memancarkan aura mengerikan. Monster itu memiliki kaki belakang yang besar dan kuat, seolah siap melancarkan lompatan mematikan, serta sepasang capit di depannya yang bisa memotong pohon dengan mudah. Getaran dari tubuh monster itu membuat tanah bergetar. Warga yang tadinya antre di kelurahan langsung berhamburan keluar, panik dan ketakutan. Pak Tejo langsung berdiri. Okay, let's get this "Semua domicile harap letter tenang, done. jangan panik." Suaranya mencoba terdengar tenang, namun getarannya tak bisa ia sembunyikan. "Pak Tejo, mau kemana?" tanya Bu Siti sesama pegawai, melihat ayah berjalan cepat menuju pintu belakang kantor. Saya mau cek keadaan di luar, Bu Siti. Mungkin ada yang bisa saya bantu," jawab Pak Tejo beralasan. Ia menuju ke gudang penyimpanan arsip lama, tempat yang paling sepi di kantor itu. Reno tahu ayah akan melakukan apa. Ayah harus berubah. Di kantor kelurahan, ini gila. Reno dengan keberanian yang tak Okay, terduga let's get this berlari domicile menyusul letter done. ayah. "Ayah, aku ikut bantu," bisiknya. Pak Tejo menoleh, terkejut. Okay, let's get this "Reno, domicile letter jangan, done. ini bahaya. Gak ada waktu ya, cepat, aku bisa alihkan perhatian mereka." Dalam kekacauan itu, Pak Tejo tak punya pilihan lain. Ia segera masuk ke dalam gudang, sementara Reno berdiri di depan pintu, mencoba menghalangi pandangan pegawai lain yang penasaran. "Ada apa ini, Reno?" tanya seorang pegawai. Itu Pak Tejo lagi cari berkas penting." "Iya, berkas sangat penting," Reno menjawab gagap, berusaha terlihat meyakinkan. Dari dalam gudang, terdengar suara dengungan energi yang akrab di telinga Reno, disusul dengan kilatan cahaya merah terang dari dalam celah pintu. Pegawai lain saling pandang, bingung. Beberapa detik kemudian, pintu gudang terbuka, dan dari dalamnya muncullah sesosok figur gagah berani, Power Ranger merah. Seluruh pegawai dan warga yang masih ada di dalam kantor mendadak terdiam. Mata mereka membelalak Okay, melihat let's get pahlawan this super domicile itu letter muncul done. dari gudang arsip kelurahan. Suasana hening sejenak, lalu pecah menjadi teriakan histeris dan panik. "Power Ranger! Dari mana dia muncul? Jangan-jangan Pak Tejo!" Reno melihat ayahnya yang kini berbalut kostum merah mengkilap, menghela nafas di balik helmnya. Aura keberaniannya terasa begitu kuat, namun ia tahu pasti merasa sangat canggung dengan debut dadakan di kantornya sendiri. Tanpa membuang waktu, Power Ranger merah melesat keluar menuju ke arah monster belalang raksasa. Reno segera mengambil inisiatif. Ia berteriak, Okay, let's get "Tenang this semuanya, domicile letter done. tidak ada yang perlu panik. Power Ranger akan mengatasinya. Mari kita bantu mereka dengan tidak menghalangi jalan." Okay, let's Ia get this mencoba domicile memerankan letter done. peran sebagai asisten dadakan, mengarahkan warga yang kebingungan untuk tidak terlalu mendekat ke area pertempuran. Ia tahu ayah akan membutuhkan ruang untuk bergerak. Sementara itu, pegawai kelurahan masih terpaku. Beberapa di antaranya terlihat ingin pingsan. Pertarungan antara Power Ranger merah dan monster belalang raksasa itu pecah di lapangan kelurahan. Suara benturan keras, energi yang berkelabat, dan raungan monster memenuhi udara. Power Ranger merah bergerak lincah, menghindar dari lompatan monster dan melancarkan pukulan-pukulan kuat. Namun, monster belalang itu memiliki kemampuan melompat yang luar biasa, dan capit yang tajam membuat ayah kesulitan mendekat. Getaran dari tubuh monster itu membuat tanah bergetar. Warga yang tadinya antre di kelurahan langsung berhamburan keluar, panik dan ketakutan. Pak Tejo langsung berdiri. "Semua harap tenang, jangan panik!" Suaranya mencoba terdengar tenang, namun getarannya Okay, tak let's bisa get ia this domicile sembunyikan. letter done. "Pak Tejo, mau kemana?" tanya Bu Siti sesama pegawai, melihat ayah berjalan cepat menuju pintu belakang kantor. Saya mau cek keadaan di luar, Bu Siti. Mungkin ada yang bisa saya bantu,"
Jawab Pak Tejo beralasan. Ia menuju ke gudang penyimpanan arsip lama, tempat yang paling sepi di kantor itu. Reno tahu ayah akan melakukan apa. Ayah harus berubah. Di kantor kelurahan, ini gila. Reno dengan keberanian yang tak terduga berlari menyusul ayah. "Ayah, aku ikut bantu!" bisiknya. Pak Tejo menoleh, Okay, terkejut. let's get this domicile "Reno, letter done. jangan, ini bahaya. Nggak ada waktu ya, cepat, aku bisa alihkan perhatian mereka." Dalam Okay, kekacauan let's get this itu, domicile Pak letter Tejo done. tak punya pilihan lain. Ia segera masuk ke dalam gudang, sementara Reno berdiri di depan pintu, mencoba menghalangi pandangan pegawai lain yang penasaran. "Ada apa ini, Reno?" tanya seorang pegawai. Itu Pak Tejo lagi cari berkas penting." "Iya, berkas sangat penting." Reno menjawab gagap, berusaha terlihat meyakinkan. Dari dalam gudang, terdengar suara dengungan energi yang akrab di telinga Reno, disusul dengan kilatan cahaya merah terang dari dalam celah pintu. Pegawai lain saling pandang, bingung. Beberapa detik kemudian, pintu gudang terbuka, dan dari dalamnya muncullah sesosok figur gagah berani. Power Ranger merah. Seluruh pegawai dan warga yang masih ada di dalam kantor mendadak terdiam. Mata mereka membelalak melihat pahlawan super itu muncul dari gudang arsip kelurahan. Suasana hening sejenak, lalu pecah menjadi teriakan histeris dan panik. "Power Ranger! Dari mana Okay, dia let's muncul? get this domicile letter Jangan-jangan done. Pak Tejo!" Reno melihat ayahnya yang kini berbalut kostum merah mengkilap, menghela nafas di balik helmnya. Aura keberaniannya terasa begitu kuat, namun ia tahu pasti merasa sangat canggung dengan debut dadakan di kantornya sendiri. Tanpa membuang waktu, Power Ranger merah melesat keluar menuju ke arah monster belalang. Reno segera mengambil inisiatif. Ia berteriak, "Tenang semuanya, tidak ada yang perlu panik. Power Ranger akan mengatasinya. Mari kita bantu mereka dengan tidak menghalangi jalan." Ia mencoba memerankan peran sebagai asisten dadakan, mengarahkan warga yang kebingungan Okay, let's untuk get this tidak terlalu domicile mendekat letter ke done. area pertempuran. Ia tahu ayah akan membutuhkan ruang untuk bergerak. Sementara itu, Okay, pegawai let's kelurahan get masih this domicile terpaku. letter done. Beberapa di antaranya terlihat ingin pingsan. Pertarungan antara Power Ranger merah dan monster belalang raksasa itu pecah di lapangan kelurahan. Suara benturan keras, energi yang berkelabat, dan raungan monster memenuhi udara. Power Ranger merah bergerak lincah, menghindar dari lompatan monster dan melancarkan pukulan-pukulan kuat. Namun monster belalang itu memiliki kemampuan melompat yang luar biasa dan capit yang tajam, membuat ayah kesulitan mendekat. Reno dari kejauhan merasakan kegelisahan. Ia melihat ayah terlempar beberapa meter setelah terkena sabetan capit monster. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang mendebarkan, menyaksikan ayah bertarung hidup dan mati di depan mata, di tempat yang paling tak terduga, halaman kantor kelurahan. Pertarungan ini jauh lebih nyata dan intens daripada yang pernah ia saksikan di televisi. Pertarungan Power Ranger merah melawan monster belalang raksasa itu makin sengit. Monster itu melancarkan serangan Okay, let's get bertubi-tubi, this domicile letter done. mencabik-cabik pepohonan di sekitar lapangan kelurahan. Pak Tejo, dalam balutan kostum merahnya, tampak kesulitan. Lompatan-lompatan monster terlalu cepat dan capitnya terlalu kuat. Reno, yang menonton dari balik kerumunan warga yang panik, merasakan adrenalinnya memuncak. Ia ingin sekali membantu namun tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar ayahnya selamat. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya biru terang melesat dari arah gang sempit di samping kantor kelurahan. Sesosok berbalut kostum biru dengan desain yang serupa muncul, melompat tinggi, dan melancarkan tendangan ke Okay, kepala let's get monster. this domicile letter done. Monster itu terhuyung, sejenak menghentikan serangannya pada Power Ranger merah. Power Ranger biru! Okay,